memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, untuk memimpin doa kepada ketua disilakan untuk memimpin doa ke depan. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kepada ibu guru, hormat berat, tegak berat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, sebaiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu untuk menambah semangat kita dan juga untuk menghormati perjuangan bangsa kita, untuk menghormati para leluhur kita yang telah dahulu mendahului kita. Nah, kepada Lutfiba, silakan pimpin lagunya ke depan ya. Baiklah teman-teman, sebaiknya kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Selesai. Nah, untuk yang pertama kita ambil absen dulu ya. Absen pertama itu Lutfiba. Hadir, Bu. Ayah, Hadir, Bu. Aira, Bestari, Vivi, Hadir, Bu. Satrio. Hadir, Bu. Nah, hadir semua kan? Nah, setelah kita hadir semua, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya dulu siapa yang tahu di sini apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah inti dari satu paragraf. Ya, betul. Ada lagi yang tahu? Nah, gagasan pokok atau ide pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan suatu paragraf. Baik itu paragraf yang terdiri dari beberapa baris maupun paragraf yang terdiri dari banyak baris. Jadi, gagasan pokok ini adalah inti bahasan dari suatu paragraf. Berarti inti dari permasalahan suatu paragraf tersebut. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya itu gagasan pendukung. Tiga. Selanjutnya gagasan pendukung. Nah, Ibu ingin bertanya apa itu gagasan pendukung? Ada yang tahu? Ya, tadi silakan. Tambahan informasi, Bu.
Ya, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok tadi. Yang gagasan pokok atau ide pokok yang Ibu bilang pertama tadi. Gagasan pendukung berupa kalimat-kalimat penjelas yang memberi tambahan untuk gagasan utama. Nah, di sini Ibu punya satu paragraf atau satu bacaan. Siapa yang ingin membacakan ke depan? Silakan Aira. Pada hari Senin, Siti dan Udin meminta izin untuk pergi sholat. Edo, Lani, Deni menunggu mereka sholat. Setelah Siti dan Udin sholat, mereka berkumpul bersama di rumah untuk menyiapkan peralatan, bekerja sama untuk melakukan percobaan. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Aira. Kepada Aira terima kasih ya. Nah, dari yang dibaca Aira tadi, di sini kita mempunyai dua paragraf. Sampai di sini paragraf pertama ya, yaitu sampai dengan sholat. Nah, di sini ada Ibu bikin satu contoh yang mana pada paragraf pertama yaitu tugas adalah gagasan utamanya adalah tugas percobaan tentang bunyi. Yang mana gagasan pendukungnya berkumpul di rumah menyiapkan peralatan bekerja sama di rumah menyiapkan peralatan bekerja sama melakukan percobaan. Nah, ini adalah gagasan utama dari paragraf pertama. Gagasan utama tidak selalu terletak pada baris pertama. Yang kedua, untuk paragraf kedua, siapa yang bisa menuliskan ke depan untuk paragraf kedua? Siapa yang ingin menuliskan ke depan apa gagasan utama dari paragraf kedua? Saya Bu. Silakan. Waalaikumsalam. Nah, tepuk tangan untuk Lufida ya. Betul sekali, gagasan utama dari paragraf kedua itu adalah Siti dan Udin meminta izin untuk pergi sholat. Edo dan Lani menunggu mereka sholat. Di situ mereka saling menghargai antara sahabat. Yang mana Siti, Udin itu beragama Islam. Sedangkan Edo, Lani dan Deni beda agama dengan Siti dan Udin. Makanya mereka menunggu Siti dan Udin sholat karena mereka menghargai agama dari Siti dan Udin. Nah, selanjutnya apa gagasan pendukung dari gagasan utama yang telah dibuat oleh Lufida tadi? Siapa yang ingin menuliskan ke depan? Apa
Aira, apa gagasannya pendukung dari gagasan utama yang dibuat oleh Lutfiba tadi? Nah, tepuk tangan untuk Aira ya. Gagasan pendukung dari gagasan utama yang telah dibuat Lutfiba tadi adalah Siti dan Udin meminta izin untuk pergi sholat. Di sini Edo, Lani menunggu mereka untuk sholat. Nah, untuk paragraf ketiga, itu seperti dalam teks mereka melakukan percobaan maka di sini ibu akan membuatkan gagasan utamanya yaitu melakukan percobaan. Si kolem ngaduh ninya ya di yang. Kan gagasan utamanya melakukan percobaan. Apa kalimat pendukung atau gagasan pendukung dari paragraf yang ketiga? Tanggung jawab dalam bekerja, semua ikut dalam percobaan. Bagus sekali. Sekarang ibu tuliskan di sini ya. Stop menit. Nah, setelah kita mempelajari tentang gagasan utama, gagasan pendukung, anak-anak ibu sudah paham dan mengerti kan cara mencari gagasan utama dan gagasan pendukung dari suatu paragraf. Sekarang kita masuk tentang bunyi. Di sini kan ada pada gagasan utamanya kita melakukan tugas percobaan tentang bunyi. Di sini ibu punya satu pionika atau media pembelajaran yang mana pionika ini mengeluarkan bunyi. Bunyi harusnya kita tiup dari sini, nanti akan mengeluarkan bunyi dari yang kita pencet di sini. Aku nggak bicara sama. Tahu bunyinya seperti nah, itu adalah bunyi. Siapa yang bisa mendengar dari bunyi yang ibu bunyikan tadi? Semuanya bisa mendengar kan? Nah, itu dari mana kalian mendengarkan bunyi yang ibu bunyikan tadi? Dari alat ini kan? Dengan apa kalian mendengarkan suara pionika ini? Dengan telinga.
Nah, dengan telinga kan. Sekarang kita akan melakukan satu percobaan di mana salah satu teman akan ibu suruh untuk membunyikan pionika ini. Nah, kepada Lufiba silakan ke depan. Nah, kepada anak-anak ibu silakan tutup matanya. Silakan tutup matanya dan Lufiba akan meniupkan pionika ini. Dan pada anak-anak ibu harus menentukan di mana letak bunyi itu kalian dengar. Nanti kalian tunjuk di mana bunyi itu kalian dengar. Mengerti? Sekarang silakan tutup matanya. Jangan buka matanya dulu setelah ibu bilang di mana letak bunyi itu ya. Sekarang tutup matanya lagi. Nah, kepada Aira coba tunjuk di mana bunyi itu Aira dengar. Nah, untuk Aira silakan tunjuk di mana bunyi tersebut Aira dengar. Ya, betul sekali. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan kedua. Silakan tutup matanya lagi ya. Nah, Lufiba silakan tiup pionikanya. Kepada Lestari, di mana bunyi itu Lestari dengar? Ya, betul sekali. Nah, meskipun mata kita tertutup, makasih pada Lufiba. Lufiba silakan duduk ya. Tepuk tangan untuk Lufiba dulu ya. Meskipun mata kita tertutup, kita bisa mendengarkan bunyi dari manapun itu berada. Meskipun dalam keadaan jauh. Yang terpenting telinga kita tidak memiliki gangguan. Nah, di sini ibu memiliki satu gambar telinga dengan nomor-nomor satu ya. Di sini ibu mempunyai satu gambar telinga yang mana gambar telinganya memiliki nomor atau angka dari angka 1 hingga angka 14. Yang mana pada bagian pertama atau 1 itu adalah daun telinga. Coba kalian rasakan mana daun telinganya? Ini, Bu. Ini ya. Iya, Bu. Nah, untuk bagian 2 itu kita ada di dalam telinga kita, yaitu tulang martil. Begitu juga untuk yang ketiga, yaitu tulang landasan. Yang keempat itu tulang sangmurdi. Yang keempat tulang-tulang pendengaran. Sampai selanjutnya dengan 14 yaitu liang pendengaran. Di mana liang pendengaran itu adalah di mana kita mendengarkan suara pionika yang kita dengarkan tadi melalui liang pendengaran kita tadi, yang mana ada lubang telinga kita kan. Dari situ bunyi masuk untuk pertama kalinya. Nah, pada telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan saluran telinga luar. Daun telinga berfungsi untuk menangkap bunyi. Mana tadi daun telinganya ini ya? Ibu.
itu berfungsi untuk menangkap bunyi dari lingkungan sekitar. Contohnya suara pionika yang dibunyikan Lufila tadi, meskipun dari arah bunyi ini akan masuk melalui lubang telinga. Selanjutnya bunyi diteruskan ke telinga bagian tengah melalui saluran telinga atau lubang telinga yang berada yang dapat biasanya kita pegang ya. Selanjutnya telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terdiri dari getah telinga. Telinga bagian tengah, telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, tulang-tulang pendengaran seperti tulang martil, landasan, dan saluran. Setiap bagian telinga tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Selanjutnya, telinga bagian dalam, yaitu telinga bagian dalam tidak bisa kita pegang ya. Telinga bagian dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran, rumah siput, dan saraf-saraf pendengaran. Telinga bagian dalam memiliki fungsi 3 saluran setengah lingkaran berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Jika saluran setengah lingkaran ini rusak, maka keseimbangan dari pendengaran kita akan rusak. Di dalam rumah siput terdapat cairan dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus akan menyampaikan getaran ke ujung-ujung saraf pendengaran. Saraf-saraf pendengaran berfungsi menyampaikan bunyi ke pusat saraf atau ke otak. Nah, fungsi dari indera pendengaran, telinga mempunyai reseptor khusus untuk mengendalikan getaran bunyi dan untuk keseimbangan. Ada 3 bagian utama dari telinga manusia, yaitu bagian telinga luar, bagian telinga tengah, dan bagian telinga dalam. Telinga luar berfungsi menangkap getaran bunyi. Telinga tengah meneruskan getaran dari telinga luar tadi, dari telinga kita yang di luar ini ke telinga kita yang ke dalam. Reseptor yang ada pada telinga dalam akan menerima rangsangan atau bunyi dan mengirimkan berupa impuls ke otak untuk diolah. Jadi bunyi yang kita dengar itu diolah dulu ke otak, langsung kita dengar. Ngerti? Nah, sampai di sini adakah yang anak-anak ibu ingin tanyakan? Sudah, Bu. Yang tadi. Nah, silakan buka buku siswanya halaman 49 ya. Sudah selesai mengerjakan tugas yang ibu berikan? Nah, untuk jawaban pertama silakan bacakan untuk tugas yang pertama. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Tugas percobaan tentang bunyi. Iya, pertama adalah tugas percobaan tentang bunyi. Yang kedua, apa yang belum kamu pahami? Tentang alat pendengaran, Bu. Tentang alat pendengaran ya. Jadi, tentang bagian alat pendengaran yang bagian luar atau bagian dalam atau yang mana, Nak? Ya. Tentang fungsi indera pendengaran, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan kembali tentang fungsi dari indera pendengaran. Yang mana telinga kita mempunyai reseptor. Telinga luar ini berfungsi menangkap getaran bunyi, dan telinga tengah meneruskan getaran dari telinga luar ke telinga dalam. Reseptor yang ada pada telinga dalam akan menerima rangsangan bunyi dan mengirimkan beberapa impuls ke otak untuk diolah. Itulah fungsi dari indera pendengaran kita. Ayah, apakah sudah mengerti? Ya, Bu. Nah, sampai di sinilah pembelajaran kita kali ini.
dari pembelajaran yang Ibu berikan tadi, siapa bisa memberikan kesimpulan? Kesimpulan dari hasil belajar yang kita lakukan hari ini. Nah, siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita dari 3 mata pembelajaran hari ini? Nah, kepada Aira dipersilakan. Kita harus saling menghargai sesama umat beragama. Meskipun saling berbeda agama seperti Edo, Lani, dan Deni yang tidak beragama Islam, Bu. Dua gagasan pokok adalah inti dari suatu kalimat, Bu. Iya, betul sekali. Itu adalah kesimpulan kita hari ini. Yang mana Ibu akan kembali menyimpulkan di mana kita harus saling menghargai sesama umat beragama meskipun kita berbeda agama. Contohnya beragama Islam dan beragama Kristen seperti Siti dan Udin itu beragama Islam. Tapi mereka menghargai perbedaan dari agama teman-temannya. Dan juga pada gagasan utama sudah Ibu jelaskan tadi kan apa itu gagasan utama dan gagasan pendukung. Nah, pada percobaan yang kita lakukan tadi dapat kita nyatakan bahwa dengan menutup mata kita masih dapat mendengar bunyi dengan jelas pada jarak tertentu karena bunyi merambat melalui udara. Begitu pula jika salah satu telinga kita ditutup dengan kapas, maka bunyi atau suara masih bisa terdengar meskipun tidak sejelas apabila kedua mata tertutup. Dengan satu tangan, untuk telinga kanan, jika telinga kapas yang ditutup dengan kapas, suara atau bunyi masih dapat terdengar dengan jelas, atau lebih baik dari kejauhan dibandingkan jika telinga kiri yang dibuka dan telinga kanan ditutup dengan kapas. Bunyi yang dihasilkan dari kejauhan terdengar samar-samar. Itulah pembelajaran dapat kita pelajari hari ini. Salah dan jangan Ibu mohon maaf, Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kan, setelah itu kita pulang dengan tertib. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Ibu Guru. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar dengan tertib ya. Nanti